Penurunan angka kelahiran belakangan ini menjadi isu yang kerap mendapat sorotan. Tak hanya di dunia, krisis populasi juga dialami oleh sejumlah negara di Asia. Bahkan krisis populasi menjadi ancaman yang lebih besar bagi negara-negara di Asia ketimbang Eropa. Krisis populasi diperparah oleh tren tidak mau menikah dan maraknya pandangan child free dari generasi muda atau yang berarti enggan memiliki keturunan karena alasan ekonomi atau faktor lainnya. Walhasil angka kelahiran semakin anjlok. Di samping itu, sayangnya pilihan ini dapat membuat tenggelamnya perekonomian suatu negara. Lantas, negara mana saja di Asia yang mengalami krisis populasi dan penurunan angka kelahiran terbesar? Kita akan bahas pada slide berikutnya. Ya, Jepang adalah salah satu negara di Asia yang kerap bergelut dengan krisis angka kelahiran. Saat ini tingkat kelahiran di Jepang sudah sangat kritis. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Jepang mengungkapkan jumlah bayi yang lahir di Jepang mengalami penurunan sepanjang 8 tahun terakhir. Rekor terendah terjadi pada tahun 2023 kemarin, di mana sebanyak 758.631 bayi di Jepang lahir pada tahun 2023. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 5,1% dari tahun 2022. Di sisi lain, angka pernikahan di Jepang pada tahun 2024 hanya sebesar 489.281 atau turun 5,9% dari tahun sebelumnya atau pada tahun 2023. Kepala Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi menyebutkan pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengantisipasi krisis populasi di Jepang. Hayashi juga menuturkan hingga tahun 2030 mendatang, jumlah generasi muda Jepang diproyeksi menurun dengan cepat. Oleh karena itu, pihaknya menyebut pemerintah hanya punya waktu sekitar 6 tahun untuk mengakhiri tren enggan menikah dan tidak punya anak di kalangan usia produktif di Jepang. Ya, tak hanya itu, kita akan lihat juga bahwa Jepang ini menjadi contoh nyata bahwa sejak awal tahun 1990 perekonomiannya mengalami stagnasi dan sulit untuk tumbuh sehingga disebut mengalami dasawarsa yang hilang atau lost decade. Nah, kita akan lihat stagnasi perekonomian Jepang pada tahun 1990 sampai dengan 2010 atau selama satu dekade terakhir begitu ya. Kita akan lihat bahwa pada tahun 1990 perekonomian Jepang ini ada pertumbuhannya di angka 4,8%. Kemudian secara drastis kian turun bahkan di bawah 0% pertumbuhan perekonomiannya, dan yang paling parah adalah pada tahun 98 yakni di minus 1,3% pertumbuhan perekonomiannya, dan juga lebih parah lagi bahwa pada tahun 2009 ini terus menurun drastis ke minus 5,7% pertumbuhan perekonomiannya. Kemudian bangkit kembali pada tahun 2010 ini menjadi 4,1%. Kita lihat bahwa memang terlihat stagnasi begitu ya. Dari tahun 1990 4,8% dan ditutup pada tahun 2010 sebesar 4,1%. Negeri matahari terbit ini sebelumnya merupakan negara dengan nilai perekonomian terbesar kedua di dunia. Tetapi akibat mengalami lost decade, akhirnya disalip China pada 2010. Child free bukan penyebab Jepang mengalami lost decade, tapi konsep ini membuatnya sulit bangkit. Laporan Associated Press pada Februari tahun ini, Jepang masuk ke dalam resesi pada Kamis 15 Februari 2024, serta kehilangan posisinya sebagai negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia. Selama 2 kuartal berturut-turut, pertumbuhan ekonomi Jepang negatif, dan ini merupakan indikator perekonomian berada dalam resesi teknis. Pada kuartal ketiga 2023, pertumbuhan ekonominya ini minus 3,3% secara tahunan, lalu pada kuartal selanjutnya yakni kuartal 4 2023, perekonomian kembali minus 0,4% secara year on year. Akibat kinerja yang kurang moncer itu, Jepang bukan lagi negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia, dan negeri sakura tersebut juga turun 1 peringkat usai digantikan Jerman dalam deretan top 3. Masalah utama yaitu kekurangan tenaga kerja, penurunan angka kelahiran, dan populasi yang menua. Tetapi Jepang tampaknya menghadapi masalah yang lebih parah dibandingkan dengan Jerman. Ya, kemudian negara Asia kedua yang alami krisis populasi adalah China. Meski menjadi salah satu negara dengan penduduk terpadat, China juga dihadapkan dengan krisis populasi. Dikutip dari Macro Trends, angka kelahiran di China pada tahun 2024 hanya sekitar 1,7. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya warga yang menunda pernikahan. Tak hanya itu, banyak juga warga yang sudah menikah memilih untuk tidak memiliki anak lantaran pendidikan yang mahal serta lingkungan akademik yang kompetitif. Nah, selain itu, negara yang ketiga yang juga kekurangan ataupun menghadapi krisis polusi, siapa yang menyangka adalah Singapura.
Negara maju ini juga dilanda penurunan populasi. Dikutip dari Channel News Asia, angka kelahiran di Singapura ditaksir hanya sekitar 0,97 pada tahun 2023. Ini menurun dibandingkan 1,04 pada tahun 2022 dan juga 1,12% pada tahun 2021. Ada sejumlah faktor yang memicu krisis populasi di Singapura, mulai dari biaya finansial, rendahnya angka kelahiran, kesulitan mengelola komitmen pekerjaan dan keluarga, hingga maraknya pasangan yang menunda untuk menikah dan memiliki anak lantaran pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya yang keempat ini ada Korea Selatan. Nah, sama halnya seperti negara tetangganya, Korea Selatan juga dihantam krisis populasi. Dikutip dari Reuters, angka kelahiran di Korea Selatan ini tercatat hanya 0,72 saja pada tahun 2023 atau terburuk sepanjang sejarah negeri ginseng tersebut. Para ahli ini mengungkapkan anjloknya angka kelahiran di Korea Selatan dipicu oleh tingginya biaya pendidikan dan perumahan di negara tersebut. Hal ini banyak membuat pasangan muda yang belum berani untuk memiliki dan juga membesarkan anak. Nah, yang kelima adalah Hong Kong dan yang keenam adalah Thailand. Nah, United Nations Population Fund atau UNFPA mencatat bahwa angka kelahiran total Hong Kong pada 2023 ini hanya 0,8 saja, jauh di bawah angka 2,1 untuk menjaga stabilitas populasi. Sementara itu, Thailand baru-baru ini juga dilaporkan mengalami krisis penurunan populasi. Survei yang dilakukan oleh National Institute of Development Administration atau NIDA, Thailand ini menunjukkan sebanyak 44 responden menyatakan kurang berminat untuk memiliki anak. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kita akan bahas pada slide berikutnya. Ya, untuk Indonesia sendiri, berdasarkan data hasil proyeksi penduduk Indonesia tahun 2020 hingga tahun 2050, populasi penduduk Indonesia diprediksi menurun pada tahun 2045. Diprediksi ini Nigeria dan Pakistan akan menyalip jumlah penduduk Indonesia. Penyebab utamanya dari penurunan populasi di Indonesia yakni bukan karena resesi seks seperti yang terjadi di China, Jepang, dan Korea Selatan. Hal ini adalah karena berdasarkan keterangan dari Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan juga Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Tafib Agus Rayanto ini menyebutkan bahwa penyebab menurunnya populasi Indonesia adalah hasil program keluarga berencana atau KB yang digalakkan pemerintah. Masyarakat lebih matang merencanakan untuk menikah atau memiliki momongan. Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas memprediksi penduduk Indonesia akan lebih cepat mengalami penuaan atau aging population dibandingkan dengan Jepang. Hal ini ditemukan dalam survei penduduk proyeksi penduduk Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan 2025 yang dilakukan oleh sejumlah kementerian dan lembaga termasuk Bappenas. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki mengungkapkan kecepatan populasi Indonesia mencapai aging population atau populasi berumur di atas 65 tahun lebih cepat dari Jepang. Jepang membutuhkan waktu sekitar 25 tahun untuk mencapai populasi usia tua sebanyak 7% lebih. Sementara, Indonesia diperkirakan hanya membutuhkan waktu 21 tahun saja. Maliki mengatakan penuaan dini populasi Indonesia ini harus diantisipasi, utamanya karena Indonesia menargetkan untuk bisa menjadi negara maju pada 2045 atau target yang dikenal dengan sebutan Indonesia Emas 2045. Ya, pemirsa, dengan jumlah kelahiran yang sangat rendah, maka negara dapat mengalami krisis demografi. Contohnya seperti Jepang tadi, apabila para pekerja semakin menua sementara kebutuhan tenaga kerja belum mampu dipenuhi generasi muda, artinya roda perekonomian akan terhambat. Produk domestik bruto atau PDB juga akan sulit bangkit, begitu juga pendapatan per kapita yang berisiko membuat masyarakat semakin enggan memiliki anak. Artinya, lingkaran setan sedang tercipta yang membuat perekonomian ini bisa semakin tenggelam. Di sisi lain, jika jumlah penduduk tua semakin besar, tentunya hal ini juga akan meningkatkan kebutuhan terhadap biaya kesehatan dan biaya jaminan sosial bagi para lansia. Dan hal ini juga tentunya harus menjadi perhatian suatu negara. Jadi, apakah Anda masih akan memilih untuk child free? Tentunya hal ini merupakan hak masing-masing individu ya, tapi yang jelas terlalu sedikit atau terlalu banyak penduduk yang tentunya akan menjadi tantangan ekonomi bagi sebuah negara. Jadi yang terbaik memang harus ada jurus untuk menjaga agar populasi penduduk terkendali dan tentunya juga menjaga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada.